أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Artinya, ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata kepada mereka, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, viewers dan sahabat beriman rahimahumullah. Ada kisah menarik dan unik yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, tapi kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan perhatian di kalangan umat Islam, sehingga kisah dan sejarah tersebut kurang mendapatkan ekselensi dari pemerhati agama Islam. Tetapi ayatnya menjadi bacaan istiqomah bagi seluruh masyarakat Islam, khususnya di kalangan santri maupun para cendekiawan muslim, baik ulama, umara, atau lain sebagainya di berbagai kalangan dunia. Kisah umat yang diberikan label sebagai Ahlul Qaryah diabadikan seutuhnya dalam Quran Surah Yasin, yaitu kisah tentang Ashabul Qaryah. Ahli tafsir menyebutnya sebagai penduduk yang dibinasakan oleh Allah karena menyembah berhala serta musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mirip dan sangatlah identik dengan kisah Ashabus Sabti atau golongan kaum yang Allah azab di alam dunia karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi kera. Namun pada kisah Ashabul Qaryah kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi kaum musyrikin atau kaum yang menyekutukan Allah sebagai objek utama, yakni Ashabul Qaryah yang bermukim di wilayah Antakya. Pendapat sahih lainnya yang banyak dikemukakan oleh tafsir menyebutkan Ahlul Qaryah adalah negeri di Antakya, yaitu kota kuno di Syria. Sekarang lebih dikenal dengan nama Antakya dan termasuk wilayah Turki. Antakya lebih tepatnya terletak di Lebanon. Negara itu terdapat seorang raja yang menyembah berhala bernama Antiochus. Raja Antakya atau lebih dikenal dengan nama Antiochus adalah nama yang lebih sering dikaitkan dengan beberapa tokoh sejarah dari kerajaan Seleucid yang merupakan salah satu kerajaan Hellenic setelah kematian Alexander Agung. Namun, jika Anda merujuk pada Raja Antakya, kemungkinan besar Anda sedang berbicara tentang Antiochus, terutama salah satu raja terkenal dari dinasti Seleucid. Adapun beberapa raja Antiochus yang terkenal antara lain, pertama, Antiochus Soter I yang berkuasa antara 281 sampai 261 tahun sebelum Masehi. Salah satu raja Seleucid yang terkenal karena memerintah dengan stabilitas setelah kematian ayahnya. Seleucus I Nekator, ia berusaha untuk mempertahankan dan memperluas kerajaan Seleucid yang mencakup wilayah besar termasuk Anatolia, Syria, dan bagian dari Iran. Kedua, Antiochus III atau kita kenal dengan The Great, berkuasa dari 223 sampai 187 tahun sebelum Masehi. Salah satu raja yang paling terkenal dalam dinasti Seleucid, Antiochus III terkenal karena ambisinya untuk memperluas wilayah kerajaan Seleucid, berusaha merebut kembali wilayah yang hilang ke tangan kerajaan Ptolemaic di Roma. Namun setelah kekalahannya dalam perang anti-Romawi, kekuasaannya mulai merosot. Adapun yang terakhir adalah Antiochus IV atau Epiphanes, berkuasa dari tahun 175 sampai 164 tahun sebelum Masehi. Raja Seleucid yang terkenal dengan kebijakan religiusnya yang menindas orang-orang Yahudi dan tindakannya menyebabkan pemberontakan besar yang dikenal dengan pemberontakan Makabe. Ia dipandang sebagai sosok yang sangat kejam oleh banyak sejarawan, terutama dalam hubungan dengan agama Yahudi dan agama-agama lainnya. Dari berbagai keagamaan atau keberagaman tafsir menyebutkan ketiga raja tersebut adalah penyembah berhala secara turun-temurun atau memerintahkan kerajaan secara monarki absolut. Adapun Antakya sendiri dalam sejarah peradaban Islam disebut dengan Antikus, kota yang berada di dekat Sungai Orontes di wilayah kini atau berdekatan dengan Turki Selatan. Kemudian Antakya adalah ibu kota dari kerajaan Seleucid pada masa kejayaannya. Antikus menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan yang sangat penting pada zaman itu karena dikenal sebagai salah satu kota terbesar di dunia kuno. Ibnu Katsir menyebutkan negeri itu bernama Antaki atau sebutannya sebagai Antiochus. Raja Antiochus ini adalah raja penyembah berhala terbesar di masa Nabi Isa alaihissalam. Ia mengajak semua kaumnya agar menyembah patung dan berhala lainnya, sehingga keberadaan berhala tersebut selalu dijadikan juru selamat. Ia memerintah dengan kejam di kota kuno Syria, sekarang bernama Antakya, masuk wilayah Turki. Demikian juga menurut Al-Qurtubi, penduduk tersebut atau kita kenal dengan Ashabul Qaryah yang disebut dalam surah Yasin tersebut adalah penduduk Antakya yang terletak di negara Turki. Ulama salaf memberi ulasan bahwa Antakya dibangun oleh Seleucus I sekitar tahun 307 sebelum Masehi atau di masa Nabi Isa alaihissalam sebagai ibu kota kerajaannya setelah Raja Agung Iskandar. Sebagai ibu kota kerajaannya setelah Raja Agung Iskandar Al-Maghduni atau kita kenal dengan sebutan Alexander Makedonia. Ibnu Munabbi meriwayatkan bahwa negeri itu adalah Antakya, tepatnya di kawasan di bawah kekuasaan seorang raja yang sangat bengis, yakni bernama Antakas, raja penyembah berhala yang dikenal sadis dan terang-terangan memberi hukuman di hadapan halayak ramai. Tabi'in sekaliber Ibnu Abbas menyatakan bahwa Ahlul Qaryah tersebut adalah terletak di negeri Antakya di Turki. Meski Ibnu Katsir tidak menyebutkan secara pasti negeri tersebut adalah kota di Antakya, akan tetapi ia merujuk dari beberapa pendapat ulama salaf terdahulu meyakini bahwa negeri tersebut ada di Antakya. Ia meyakini bahwa negeri yang dimaksud yang terdapat dalam surah Yasin merupakan suatu negeri yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedustaan mereka serta tidak menyembah dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian membuat berhala, membuat patung yang dibuatnya serta disembah sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Intisari dari kisah itu menyatakan bahwa siapa saja yang mendustakan seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala akan mengalami nasib yang sangat malang seperti apa yang dialami oleh ashabul qaryah, yakni dibinasakan sebinasa-binasanya. Dari beberapa tafsir diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ashabul qaryah adalah penduduk kota Antakya, akan tetapi ada yang menyebutkan penduduk suatu kota yang tidak dikenal. Sedangkan 3 utusan itu diutus oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah kepada penduduk negeri tersebut, dan ada pula yang menyebutkan mereka adalah Nabiullah yang diutus kepada penduduk negeri Antakya. Penduduk wilayah tersebut berbicara dengan bahasa Arab kuno dan sebagian lagi berbicara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Banyak mufassir yang mentakwilkan penduduk tersebut berbicara dengan bahasa Ibrani. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam mengutus 2 orang utusan, yaitu Syabik dan Masduk, bertujuan untuk mengajak mereka ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala atau Shiratal Mustaqim. Akan tetapi celaka bagi mereka, utusan Nabi Isa alaihissalam ketika menyampaikan kebenaran agama tauhid, keberadaannya dicurigai sebagai mata-mata untuk membuat dan meracuni keyakinan kakek moyang mereka untuk tidak lagi menyembah berhala dan sebagainya. Adapun tafsir Tahlili menguatkan bahwa kedua utusan itu yang disebutkan adalah bernama Yuhana dan Bulus. Tidak berhasil melaksanakan misinya, dikirim lagi seorang yang bernama Syam'un dengan tugas yang sama, dan salah satu dari mereka adalah seorang nabi yang membawa risalah kepada kaum Antakya supaya penduduk Antakya itu mau membersihkan dirinya serta bertauhid dan bertaubat dari perbuatan syirik seperti menyembah berhala, dan supaya mereka melepaskan diri dari segala bentuk sesembahan selain Allah serta menyucikan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka ditangkap dengan dalih bahwa mereka akan membuat kerusakan. Pendapat lain menguatkan argumentasi para mufasir bahwa untuk menguatkan delegasi tersebut, Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah menguatkan kedua utusan Nabi Isa dengan mengirim Syam'un sebagai utusan yang ketiga guna menyelamatkan kedua utusan yang telah dipenjara oleh penduduk negeri itu karena menyampaikan agama yang benar. Pada saat utusan Nabi Isa alaihissalam dipenjara dan dijadikan budak yang disiksa di penjara, pada saat bersamaan itulah datang seorang dari ujung kota yang bernama Habib an-Najjar. Ia kemudian melakukan negosiasi dengan para senator kerajaan dan mengatakan bahwa utusan tersebut benar dan harus diikuti. Alasannya karena para utusan tidak meminta imbalan dalam menyebarkan agama Islam. Namun penduduk negeri Ashabul Qaryah termasuk para senator hampir saja membunuh ketiga utusan tersebut. Sedangkan menurut Imam Ats-Tsawri, sebagian riwayat dari Asim al-Ahwal dari Abu Muljas mengatakan lelaki itu bernama Habib ibnu Murri atau Habibun Najjar. Gelagat mencurigakan itu dirasakan oleh Raja Antikus, sehingga sang raja mengirim mata-mata dari berbagai belahan kota. Mereka mengatakan kepada 3 utusan Allah, tidak ada seorang pun yang seperti kalian bertiga ketika masuk ke suatu negeri dengan hal yang paling memalukan lalu mencurigakan, melainkan penduduk negeri tersebut mengalami musibah lebih sadis lagi. Mereka mengancam akan merajam melempari mereka dengan batu. Ketiga utusan itu apabila masih ngotot menyeru kepada mereka untuk mengakui Isa sebagai seorang utusan. Bahkan lebih pelik lagi, ketiga utusan tersebut akan dibakar hidup-hidup jika masih ngotot mengajak mereka untuk berhenti menyembah berhala. Akan tetapi karena sikap egoismenya raja dan kaumnya, ketiga utusan tersebut dianggap salah, akhirnya dihukum mati. Penduduk negeri itu berupaya menolak ajakan dan membantah utusan tersebut. Mereka menyangkal bahwa tidak mungkin Tuhan mengutus manusia yang sama dengan mereka untuk menyampaikan wahyu darinya. Kaum Antakya tersebut mendustakan 2 orang utusan. Para pejabat dan maratil dan senator kerajaan utusan Raja Antikus langsung mengusulkan kepada rajanya bahwa mereka mengenalkan ajaran baru. Namun lagi-lagi Raja Antikus sinis serta ragu dan menganggap mereka sebagai orang yang durhaka karena tidak mengakui Raja Antikus sebagai Tuhan. Tetapi kaum tersebut telah bersikuku dengan ancaman dari Raja Antikus dan tetap mendustakannya, sehingga diutus kepada mereka utusan yang ketiga. Akan tetapi mereka tetap menolak dan mengancam akan merajam para utusan. Kemudian mereka dihadirkan dalam sebuah sidang besar yang disaksikan oleh para pemuka kerajaan termasuk para senator. Mereka dipersilakan berbicara meski tangan dan kaki mereka dirantai serta dibolgor. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Tuhan yang telah menciptakan kalian dengan menyerukan dan taat kepadanya dan tidak ada sekutu baginya. Akan tetapi termasuk Raja Antikus membantah dengan menjawab, bagaimana Tuhan memberikan wahyu kepada kalian padahal kalian adalah manusia dan kami pun manusia? Mengapa kami tidak diberi wahyu seperti kalian? Seandainya kalian para rasul, pasti kalian adalah para malaikat, dan karena malaikat mempunyai sayap, maka tak mungkin pula kalian adalah para malaikat yang diutus kepada Tuhan kami atau kepada kami, ucap mereka sambil tertawa lebar. Sebelum hari eksekusi tiba, ketiga tahanan yang telah diborgol tersebut diberi kesempatan untuk mengakui ketuhanan Raja Antikus. Namun karena keimanan yang sangat melekat dan kuat dalam hatinya, ia pun bergeming dan menolak untuk mengakui Raja Antikus sebagai Tuhan. Setelah tiba waktunya eksekusi, ketiga laki-laki beriman tersebut disaksikan
langsung oleh warga dan kaum Antakya. Namun ketika eksekusi berlangsung, salah satu dari ketiga laki-laki tersebut berhasil melepaskan rantai dan lilitan rantai lainnya dan berhasil melepaskan diri berbaur dengan kaum Ahlul Qaryah lainnya. Dalam kerumunan orang-orang yang jumlahnya sangat banyak hingga dapat melarikan diri dari kerumunan pembunuhan sang raja penyembah berhala yang dikenal bengis, laki-laki mukmin yang melarikan diri bernama Shalum atau mufasir menyebutnya dengan sebutan Syadik. Raja Antakus cuma bisa memandang mereka dan menertawakan tawanan yang akan segera dieksekusi dengan hukuman rajam. Penduduk Ashabul Qaryah semakin geram dan semakin tak terkendali. Kegeraman mereka melihat pembelaan yang dilakukan oleh Habib An-Najjar yang membela tiga utusan tersebut. Hingga pada kenyataannya Habib dirajam sampai meninggal dunia dan para penduduk setempat dipersilahkan menghakimi Habib An-Najjar dengan pukulan sesuka hati di depan halayak umum dan disaksikan oleh ratusan penduduk Ahlul Qaryah setempat. Saat dirajam dari mulut Habib bin Najjar, beliau berucap, "Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Setelah Habib An-Najjar meninggal, setelah lemparan batu, Ashabul Qaryah menginjak-injak perutnya sampai isi perut Habib An-Najjar keluar dari lubang anus dan satu lagi keluar dari mulutnya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Habib An-Najjar adalah seorang uskup agung semasa Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak pernah menerima perjanjian baru yang dibuat oleh murid Nabi Isa alaihissalam. Habib An-Najjar adalah seorang laki-laki yang soleh yang menghabiskan waktunya untuk beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdiam di salah satu gua yang terletak di pinggiran kota Antakya. Habib An-Najjar tidak pernah terpengaruh oleh isi kitab perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, ia percaya dan iman dengan sepenuhnya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang membawa kitab Injil untuk dijadikan pedoman hidup. Semenjak kematian utusan Nabi Isa alaihissalam, penduduk Ashabul Qaryah sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dimurkai serta dilaknat dari muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menghukum mereka. Jibril memegang dua sisi pintu gerbang negeri tempat tinggal Ashabul Qaryah. Kemudian Jibril alaihissalam melakukan satu teriakan menggelegar yang menyebabkan seluruh isi Ashabul Qaryah mati tanpa sisa dan hanya tinggal puing-puing kerajaan serta rata dengan tanah. Inilah hukuman yang harus diterima oleh mereka yang mendustakan utusan Allah dan enggan menerima kebenaran yang telah nyata di hadapan mereka. Binasa dengan membawa segudang penyesalan karena mati dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pantengin channel ini sebagai referensi dan rujukan ilmiah untuk menambah hazanah keilmuan Anda. Semoga Anda berkenan dan subscribe channel Muslim Viewers ini. Saya doakan hajat dan cita-cita Anda terkabul. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.